selamat bertemu kembali bersama saya, Matt Dodet. Kita bersiap di dalam materi matematika selanjutnya, kelas 10, yaitu tentang nilai mutlak bagian yang kedua. Kita akan berbicara tentang fungsi nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Sebelum kita mulai pada materi inti, saya sangat berterima kasih kepada para pemirsa yang telah mensubscribe acara ini, ya, termasuk juga berikut menekan loncengnya. Oke, kita mulai dengan fungsi mutlak. Fungsi mutlak adalah fungsi yang mengandung lambang garis lurus ke atas dan bisa tuliskan dalam bentuk grafik. Contoh, misalkan saya punya fx sama dengan harga mutlak x plus 2. F itu adalah nama dari fungsi, sementara x itu adalah merupakan variabel bebas. Kemudian selanjutnya fx merupakan variabel terikat. Ya. Kemudian selanjutnya harga mutlak x plus 2 merupakan rumus dari fungsi tersebut. Yuk kita bedah fungsinya ya. Kita mulai memasukkan nilai x sama dengan min 3 ke dalam x. Yuk kita masukkan. Kita hitung. Oh ternyata didapatkan f min 3 hasilnya adalah 1. Dengan kata lain, kita memiliki nilai y sama dengan 1. Kemudian kita langsung masukkan ke koordinat kartesius min 3-nya di situ, satunya di situ, ada pertemuan sebuah titik di situ, namanya titik min 3,1. Oke, mari kita lanjut. Kita masukkan juga nilai x yang lain, misalkan minus 2, dimasukkan ke dalam x. Sehingga kita punya f min 2, hasilnya adalah 0. Ya, kamu bisa hitung sendiri, hasilnya 0. Maka dengan kata lain kita punya nilai y sama dengan 0. Yuk kita lihat ke koordinat kartesius. Di mana min 2, di mana 0? Oh, di situ kita punya titik minus 2,0. Kasih tanda di situ. Oke, next. Lanjut. Kita masukkan x-nya 0 ke dalam x. Ya, masukin. Sehingga kita punya f0 itu sama dengan harga mutlak 0 tambah 2. Hasilnya harga mutlak 2. Dan kita tahu sifat harga mutlak hasilnya 2. So, y-nya adalah 2. Coba kita masuk ke koordinat kartesius. Di mana 0, di mana 2? Oh, di situ. Ya, kita punya titik 0,2. Kasih tanda di situ. Oke, kemudian kita cari x yang lain, misalkan 4. Ya, x-nya 4, masukkan ke dalam x. Kita punya f4 sama dengan harga mutlak 4 ditambah 2. Hasilnya harga mutlak 6, toh? Hasilnya 6. Sehingga kita punya nilai y sama dengan 6. Coba kita plot ke dalam koordinat kartesius di mana 4, di mana 6. Oh, di situ ada pertemuan sebuah titik. Titiknya adalah 4,6. Nah, bagaimana cara menghubungkan titik-titik itu? Kita pola yang paling gampang, oh bentuknya V seperti itu. Garis lurus ke bawah kemudian dipantulkan lagi ke atas. Oke, kita lihat. Contoh yang lain deh. Ya, biar lebih jelas. Contoh yang kedua, fx sama dengan harga mutlak x ditambah 2. Kita bedah lagi fungsinya, masukkan x sama dengan minus 3 ke sana. Sehingga kita punya f min 3, hasilnya harga mutlak min 3 ditambah 2. Yaitu hasilnya 3 tambah 2, hasil akhirnya 5. Maka kita punya y sama dengan 5. Plot ke dalam koordinat kartesius. Di mana minus 3 di situ? Di mana 5? Oh, di bagian sumbu y. Pertemuan titiknya di sana. Kita punya titik min 3,5. Oke, lanjut sekarang. Kita masukkan lagi nilai x yang lain, misalkan x-nya min 2, masukin ke dalam x, maka kita punya f min 2 sama dengan harga mutlak min 2 ditambah 2. Hasilnya 2 tambah 2, 4. Sehingga kita punya y sama dengan 4, kita plot di mana pada sumbu x dan sumbu y. Oh, di situ titiknya min 2,4. Kasih tanda di situ. Kita punya 2 titik di situ. Oke. Kita juga coba dengan titik yang lain. Kita mulai dengan x-nya 0 dimasukkan ke dalam x. Kita punya f0 sama dengan harga mutlak 0 ditambah 2. Hasilnya 0 ditambah 2. Hasil akhirnya 2. So, kita punya nilai y sama dengan 2 ya. Kita plot ke dalam koordinat kartesius lagi. Oh, di situ 0 dan 2. Kasih tanda di situ. Oke, titiknya kita dapat 0,2. Oke, kita cari titik yang lain. Misalkan x sama dengan 4. Masukkan ke dalam x ya. Kemudian kita punya f4 sama dengan harga mutlak 4 ditambah 2. Hasilnya 4 tambah 2 yaitu 6. Sehingga kita punya nilai y sama dengan 6. Di mana 4 dan 6? 4 pada sumbu x, 6 pada sumbu y. Di mana pertemuan titiknya? Oh, di situ. Kalau begitu kita bisa memplot sebuah garis yang paling enak yang mana? Coba kita hubungan tarik, Mang. Oh, kemudian kita tarik lagi. Bentuknya adalah seperti itu ya. Oke.
Kita lanjut lagi, kita akan menemukan pola. Seperti apa grafik fungsi nilai mutlak ya. Kita punya fx sama dengan harga mutlak 2x dikurang 1. Yuk, kita bedah fungsinya. Masukkan x-nya sama dengan min 3. Kita masukkan ke sana, jadi f min 3 sama dengan harga mutlak 2 kali min 3 min 1, hasilnya harga mutlak minus 7. Alhasil y-nya sama dengan 7. Di manakah titik min 3 dan 7? Oh, di situ. Tentukan titiknya. Kita tuliskan di situ ada min 3,7. Oke. Yuk kita masukin lagi nilai x-nya sekarang min 2, masukkan ke dalam fungsi. Ya, maka kita punya f min 2 hasilnya harga mutlak 2 kali min 2 minus 1 hasilnya harga mutlak minus 5. Maka kita punya y sama dengan 5. Yuk kita plot ke dalam koordinat kartesius. Di mana min 2, di mana 5? Oh, di situ. Titik pertemuannya ada di min 2,5. Yes, oke. Lanjut lagi. Kita cari titik yang lain, misalkan x-nya 0. Ya, masukkan ke dalam x sehingga kita punya f0 sama dengan harga mutlak 2 kali 0 dikurang 1 sama dengan harga mutlak 1. Sehingga kita punya nilai y-nya adalah 1, toh? Maka kita punya titik 0,1 ada di situ. Kasih tanda. Kita punya titik 0,1. Yes, oke. Kita cari titik yang lain. Ya. Kita masukkan nilai x sama dengan 4. Ya, jadi F4 sama dengan harga mutlak 2 kali 4 dikurang 1. Hasilnya harga mutlak 7. Harga mutlak 7 itu artinya Y-nya sama dengan 7. Di mana 4,7? Oh, kita plot di sana. Ada pertemuan kedua titik. Oh, disitulah ya, ada titik 4,7. Kemudian selanjutnya kita plot grafiknya, kita tarik garis yang paling gampang, oh ke situ, kemudian dipantulkan ke 4,7. Oh, bentuknya seperti huruf V, seperti itu ya. Sekarang kita akan menemukan titik itu apa sesungguhnya. Titik di sumbu X ya. Kita tuliskan saja. Yang mana 2x min 1 dibikin sama dengan 0 saja. Ya, 2x min 1-nya dapat dari fungsi awal ya, harga mutlaknya dibuang. Selanjutnya kita hitung sehingga kita punya 2x sama dengan 1, maka x-nya sama dengan setengah. Oh, itu titiknya adalah setengah, 0. Yes, oke. Kesimpulannya apa? Agar lebih mudah membuat grafik, kita akan membuat sketch grafik dari fungsi harga mutlak. Fx sama dengan harga mutlak x plus 1. Langkah pertama, bikinlah x plus 1-nya dibikin sama dengan 0. Sehingga kita punya x-nya sama dengan minus 1. Langsung kita masukkan ke dalam grafik koordinat kartesius. Ya, berarti kita menemukan titik min 1,0. Langkah kedua adalah cari f0. Masukkan x-nya 0. Sehingga kita punya harga mutlak 0 ditambah 1 yang hasilnya y sama dengan 1. Di mana 1? Oh, di situ. Dan kemudian selanjutnya adalah kita tarik garis dari kedua titik itu secara lurus. Kemudian, nah ada yang disebut dengan susi atau sumbu simetri. Maka grafik yang sebelah kanan kita cerminkan saja. Kita dapat bentuk huruf V. Langsung aja main cerminkan. Selesai. Itu grafiknya kurang lebih. Sketsa grafiknya. Yes. Oke. Kita lanjut dengan contoh yang kelima. Buat sketsa grafik dari fungsi Gx sama dengan harga mutlak 2x min 3. Selalu langkah pertama dibikin apa? 2x min 3 dibikin ma dengan 0. Sehingga kita punya 2x sama dengan 3 dan x-nya sama dengan 3/2. Kita cari titik 3/2. Oh, di situ. Kasih tanda. Kasih tanda di situ. Oke, berikutnya adalah langkah yang kedua. Kita masukkan x-nya 0 sehingga kita punya g0 sama dengan harga mutlak 0 dikurang 3 sama dengan kita dapat y-nya sama dengan 3. Oh, 3-nya di situ. Langsung tarik garis. Kasih tanda tarik garis. Ya. Tapi jangan melebihi sumbu X. Nah, kemudian kita tentukan sebuah susi, sumbu simetri di situ. Maka garis yang sebelah kiri kita cerminkan pada sumbu simetri. Dapatlah sebuah grafik berbentuk V. Selalu grafiknya berbentuk V. Dari kejadian-kejadian yang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa selalu grafik harga mutlak AX ditambah B selalu berbentuk V. Ya, selalu berbentuk V. Oke. Lanjut dengan pertidaksamaan mutlak sekarang. Teorinya harga mutlak Fx lebih kecil A, maka kita akan dapat minus A lebih kecil daripada Fx lebih kecil dari A. Bagaimana kalau pakai sama dengan harga mutlak Fx lebih kecil sama dengan A, maka tinggal menggunakan sama dengan. Min A lebih kecil sama dengan Fx lebih kecil sama dengan A.
Lalu bagaimana kalau saya punya Fx lebih besar, harga mutlak Fx lebih besar daripada B, maka kita punya Fx lebih kecil min B atau Fx lebih besar daripada B. Lalu bagaimana kalau pakai sama dengan, sehingga kita punya harga mutlak Fx lebih besar sama dengan B, maka tinggal menggunakan sama dengan aja, Fx lebih kecil sama dengan min B atau Fx lebih besar sama dengan B. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Itu syaratnya A harus plus ya, A dan B-nya harus plus. Kalau A dan B-nya minus, maka itu kita bisa, soalnya tidak bisa diselesaikan. Yes. Oke, contoh berikutnya. Kita punya harga mutlak 2x min 3 lebih kecil dari 5. Apa yang kalian lakukan? Tuliskan lagi. Harga mutlak 2x min 3 lebih kecil dari 5, maka 5-nya ditulis lagi sebelah kiri, tapi harus jadi negatif. Kemudian hilangkan simbol harga mutlak, kita punya min 5 lebih kecil 2x min 3 lebih kecil daripada 5. Min 3-nya nyebrang ke kanan jadi plus 3. Nyebrang ke kiri jadi plus 3. Kemudian kita jumlahkan sehingga kita punya berapakah? Minus 2 lebih kecil 2x lebih kecil 8. Semuanya kita bagi 2 saja. Ya, hasilnya min 1 lebih kecil x lebih kecil 4. Selesai. Jawabannya adalah C. Ya, good. Ya, kita lanjut dengan soal-soal berikutnya. Yes. Contoh yang ketujuh, kita punya harga mutlak 3 ditambah 7 per X lebih besar daripada 1. Oke, sifat dari harga mutlak kita lihat. Ya, bahwa 3 plus 7 per X lebih kecil min 1 atau 3 ditambah 7 per X lebih besar dari 1. 3-nya nyebrang ke kanan jadi minus 3. 3 yang itu pun nyebrang jadi minus 3. Sehingga kita punya bahwa 7 per X itu lebih kecil daripada min 1 min 3 atau 7 per X lebih besar daripada 1 minus 3. Kita selesaikan. 7 per X lebih kecil daripada minus 4 dari min 1 min 3 ya. Atau 7 per X itu sama dengan minus 2. Dari mana? 1 dikurang 3. Yes. Oke, kemudian kita balik saja. 7 per X jadi X per 7. Ya, tapi tanda jadi berbalik. Yes. Ya, asalnya X per 7 menjadi lebih kecil daripada min setengah. Tolong dibalik dan ganti tanda. Oke, yang terakhir, semuanya kita kalikan dengan 7. Kalau semuanya dikalikan 7, maka kita dapatkan sebuah hasil, yaitu X lebih besar daripada min 7 per 4 atau X lebih kecil daripada min 7 per 2. Jawabannya dodol. Tandai aja ya, jawaban yang D. Good. Kita lihat contoh yang ke-8. Ya, kita punya harga mutlak X plus 8 dikurang harga mutlak 3X min 4 lebih besar sama dengan 0. Langkah pertama, harga mutlak 3X min 4-nya seberangkan ke sebelah kanan. Oke, sepakat ya. Asalnya minus menjadi plus. Oke, kemudian kuadratkan lajur kiri dan lajur kanan. Ya, harga mutlak X plus 8 kuadrat lebih besar daripada harga mutlak 3X min 4 kuadrat. X kuadrat dapat dari X dikuadratkan. 16X dapat X kali 8 dikali 2. 64 didapat dari 8 kuadrat. Oke, yang lajur kanan kita punya 9x kuadrat dapat dari 3x dikuadratkan. Minus 24 didapatkan dari 3x kali min 4 kali 2. Ya, kemudian 16 didapatkan dari min 4 dikuadratkan. Oke, yes. Kemudian kita seberangkan yang sebelah kanan ke sebelah kiri semua. 9x kuadrat jadi minus 9x kuadrat. Min 24x nyebrang ke kiri jadi plus 24x. Plus 16 nyebrang ke kiri jadi min 16 ya, sehingga kita dapatkan min 8x kuadrat ditambah 40x ditambah 48 lebih besar sama dengan 0. Ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya semuanya kita bagi dengan minus 8, tapi nanti tandanya harus berbalik ya. Dapat x kuadrat min 5x min 6 lebih kecil sama dengan 0, kita faktorkan jadi x min 6 kali X plus 1 lebih kecil sama dengan 0. Dari X min 6 kita dapat X-nya 6. Dari X plus 1 kita dapat X-nya minus 1. Kemudian untuk menjawab bagian akhir, bahwa kita dapatkan karena lebih kecil dari 0 maka X-nya harus di antara. Ya. Yang paling besar simpan di kanan 6. Yang paling kecil minus 1 simpan di kiri. Selesai. Dapat jawabannya. Itu adalah cendol ya, yang bagian C. Good. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang ke-9. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 lebih kecil harga mutlak 3 min X per 2 harga mutlak lebih kecil daripada 3. Kita pilih yang pertama, 2 lebih kecil harga mutlak 3 min X per 2, kita tulis menjadi 3
min X per 2 lebih kecil min 2, atau 3 min X per 2 lebih besar daripada 2, ya. Sebagaimana sifat dari harga mutlak. Oke, kemudian kita tuliskan lagi, jadi 3-nya menyeberang ke sebelah kanan jadi minus 3, kemudian 3 yang itu pun nyebrang ke sebelah kanan menjadi min 3. Sehingga kita mendapatkan sebuah persamaan negatif X per 2 lebih kecil daripada min 5. Min 5 dari mana? Min 2 dikurangi 3. Atau X min 2 lebih besar daripada min 1. Dari mana min 1? Dari 2 dikurang 3. Oke. Selanjutnya, kita coba ganti tanda. Min X per 2 jadi X per 2. Lebih kecil min 5 menjadi lebih besar dari 5. Ganti tanda saja. Atau min X per 2 itu pun kita ganti tanda menjadi X per 2, tapi lebih besar. Min satunya berubah jadi lebih kecil 1. Ganti tanda saja, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Oke, kemudian kita kalikan. Ya, X lebih besar dari 10 dari mana? Karena 2 dikalikan 5 saja langsung. Oke? Atau X lebih kecil daripada 2 dari mana? 2 dikalikan 1. Ya. Oke, langkah yang kedua. Kita tuliskan harga mutlak 3 min X per 2 lebih kecil sama dengan 3. Kita tuliskan ya seperti itu. 3-nya nyebrang ke kiri jadi min 3, nyebrang ke kanan jadi min 3. Kita punya min 3 lebih kecil daripada min X per 2 lebih kecil daripada 3 min 3. Hasilnya adalah min 6. Dari mana min 6? Min 3 dikurang 3. Kemudian dari mana 0? Dari 3 dikurang 3. Oke, selanjutnya adalah yuk kita ganti tanda, kita balik saja ya. Jadi 0-nya ke kiri ya, min 6 berubah jadi 6 tapi pindah ke kanan. Semuanya ganti tanda ya. Oke, jadi 0 lebih kecil sama dengan X per 2 lebih kecil daripada 6. Kemudian 2-nya dikalikan dengan 6 sehingga kita punya 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 12. Selanjutnya kita daftarkan yang tadi kita punya X lebih besar dari 10 atau X lebih kecil dari 2. Kemudian yang bagian poin kedua kita punya 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 12. Kita tuliskan dalam bentuk garis bilangan. Oke, X lebih kecil daripada 2. Ya, arah panahnya ke kiri, kemudian X lebih besar daripada 10, arah panahnya ke kanan, sementara ada 0 lebih kecil, X lebih kecil, min 12. Kita cari arsiran yang terbanyak, ya. 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 2, atau kita lihat arsiran yang satu lagi, 10 lebih kecil, X lebih kecil sama dengan 12. Oke, itu hasilnya ya. Oke, kita lanjut lagi dengan soal-soal berikutnya. Contoh yang ke-10. Misalkan Dinda memiliki nilai ujian 79, 67, 83, dan 90. Ya, dia ingin mencapai rata-rata 81. Oke, ya kita jumlahkan saja 79 tambah 67 tambah 83 tambah 90 jadi 316. Tapi diketahui simpangan paling rendahnya 2. Maka kita lakukan X1 itu sama dengan seperti itu. Kita punya X plus 319 dibagi 5. Ya, maka kita lakukan X1 min X2 harga mutlak harus lebih kecil sama dengan 2. Kita ganti saja X1-nya dengan X ditambah 319 dibagi 5. Kemudian X2-nya diganti dengan 81. Lebih kecil sama dengan 2. Oke, dari mana 2? Karena simpangan yang paling rendahnya harus 2. Oke, kita mainkan. Pakai prinsip harga mutlak. Min 2 nyebrang ke kiri jadi min 2. Ya, sementara 2 yang kanan tetap. Harga mutlaknya menghilang. Min 81 itu tinggal kita seberangkan ke kanan dan ke kiri. Oke, jadi plus 81. Hasilnya kita punya 79 lebih kecil sama dengan dari X plus 319 per 5 lebih kecil sama dengan 83. Kita kalikan 5 semuanya. 5 kali 79, 395. Kemudian 83 kali 5 itu adalah 415. Selanjutnya 316 kita seberangkan ke kiri dan ke kanan menjadi min 319. Alhasil kita punya sebuah nilai yaitu berapa? 395 dikurang 319 itu hasilnya 76 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 96. Itu artinya paling rendah nilai Dinda harus 76 agar dia menyimpang cuma 2 dan paling besar 96 agar dapat nilai rata-rata 81. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang 11. Level hemoglobin yang normal itu antara 13 dan 16 gram katanya. Harus dinyatakan dalam bentuk perta samaan. Oke, kita mainkan.
Kita punya 13 lebih kecil, X lebih kecil 16. Kenapa nggak pakai sama dengan? Karena ada tulisan antara 13 dan 16. Ya, tidak menggunakan lebih kecil sama dengan. Kemudian teknik saja bahwa setiap ruas kita kurangi dengan sebuah nilai A deh. Yaitu teknik aja untuk mempermudah. Nanti kita akan cari A-nya berapa. Yes? Oke, karena akan ditulis dalam bentuk nilai mutlak, maka ruas yang paling kanan harus sama dengan negatif ruas yang kiri. Ya, prinsip harga mutlak ya harus sama sehingga kita akan dapat A-nya. 16 min A sama dengan min 13 ditambah A. Min 13 nyebrang ke kiri, kemudian minus A-nya nyebrang ke kanan. Jadi kita punya 16 tambah 13 sama dengan A tambah A. Kita punya 2A sama dengan 29. Kita bagi, maka kita punya A sama dengan 29/2 atau A-nya 14,5. Maka 14,5 kita masukkan kemana? Ke persamaan awal. Sehingga kita punya 13 min 14,5 lebih kecil dari X min 14,5 lebih kecil dari 16 min 14,5. Kita operasikan. Jadi kita punya min 1,5 lebih kecil X lebih kecil 14,5 lebih kecil 1,5. Prinsip persamaan sehingga kita punya harga mutlak X min 14,5 lebih kecil 1,5. Itu yang normal. Kalau yang tidak normal, ganti saja tandanya jadi lebih besar sama dengan. Itu level yang tidak normal. Selesai. Oke. Ya mungkin terlalu cepat tapi kamu bisa ulang-ulang videonya ya. Oke, contoh yang ke-12. Kita punya fungsi Gx sama dengan 5 min 2x, di mana x-nya antara dari 2 sampai 6, kita akan menentukan nilai m. Oke, kita tuliskan ya bahwa prinsip harga mutlak kita punya 5 min 2x lebih kecil m lebih besar sama dengan min m. Ya, kita balik saja ganti tanda ya. Kita punya 5 plus m lebih besar sama dengan 2x lebih besar sama dengan min m per 5, kita bagi 2 semuanya ya, karena yang di tengah harus jadi x, sehingga kita punya 5 min m per 2 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 5 plus m dibagi 2, karena itu ganti tanda dari yang atas ya. Oke, selanjutnya adalah bahwa yang pertama kita lihat 5 min m per 2 harus sama dengan 2, seperti ruas kiri yang diinginkan pada soal ya. Kemudian 5 plus m per 2 harus sama dengan 6, sama dengan ruas kanan pada soal ya, harus sama dengan 6. Kita cari m-nya. 5 min m sama dengan 4 sehingga m-nya sama dengan 1. Yang kanan 5 plus m sama dengan 12 berarti m-nya sama dengan 7. Kita cek m yang sama dengan 1 ya. Kita masukkan ke mana? Ya, kita masukkan ke persamaan awal. Kita punya min 1 lebih kecil sama dengan 5 min 2x lebih kecil 1. M-nya kita ganti ya. Sehingga kita punya 4 lebih kecil sama dengan 2x lebih kecil 6 atau 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3. Sekarang yang M7 kita masukkan ke persamaan awal. 5-nya nyebrang ke kiri dan ke kanan jadi minus 5. Dari mana itu? Karena kita punya persamaan itu. M-nya diganti dengan angka 7. Yes. Sehingga kita punya min 2 lebih kecil sama dengan 2x lebih kecil 12. Atau min 1 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 6. Kita daftarkan semua. Yang 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 6 sesuai dengan syarat dari soal. 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3 yang kita dapatkan dari M sama dengan 1. Dan yang terakhir, min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 6 dari yang M sama dengan 7. Nah, untuk mencari irisan terbanyak, kita lihat ruas kiri, cari angka yang terbesar. 2, simpan di situ. Sementara yang sebelah kanan, itu kita dapat angka 3, ambil angka terkecil, selesai. Ya, maka jawabannya 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Itu cara mudahnya. Ya, lebih detailnya nanti kita akan ada pembahasan lebih lanjut ya. Oke, ini soal yang luar biasa sesungguhnya ya. Oke, setelah itu silakan dilatih jurus-jurusnya. Saya punya kurang lebih 10 soal yang bisa kalian selesaikan. Harus dilatih, dan dilatih. Tidak ada yang cerdas dan jenius tanpa latihan. Jika menghadapi masalah, lihat di link bahas nilai mutlak 2 new normal. Ya, oke, sampai di situ kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ciao!